Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang perjuangan seorang wanita dalam meraih impiannya untuk menjadi seorang koki terbaik di negaranya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Wanita ini bernama Anna Purni, yang kerap dipanggil Purni. Sejak kecil, Purni memiliki bakat dan kecintaan dalam bidang kuliner. Bahkan di usianya yang terbilang masih anak-anak, dirinya sanggup menebak dengan akurat setiap bahan makanan dengan mata tertutup. Kelebihan Purni ini tidak lepas dari peran ayahnya yang bernama Rangga Rajan, karena Purni sejak kecil sudah terbiasa menemani dan membantu ayahnya memasak. Apalagi pekerjaan Rangga Rajan adalah sebagai kepala juru masak kuil Sri Rangam dalam agama Hindu. Tidak hanya mahir memasak, Purni juga memiliki pengetahuan yang luas. Itu dibuktikan dengan dia yang berani mengkritik kesalahan pada makanan buatan ayah teman sekolahnya, Kirti. Padahal ayah Kirti yang bernama Arus Sufai terbilang cukup populer sebagai koki. Purni mengaku bahwa dirinya bisa membuat masakan yang sama dengan rasa lebih enak, dan itu semua terbukti ketika ayah Kirti mencobanya. Dirinya mengakui dan memuji kelezatan makanan buatan Purni. Ketika berbicara dengan ayah Kirti, Purni mengatakan bahwa dia mempunyai impian menjadi koki terbaik di India, sama seperti idolanya yang dikenal sebagai koki terbaik India saat ini, bernama Chef Anand Sundarajan, yang selalu dilihatnya di televisi. Namun, di balik ambisi besarnya itu, Purni menyadari bahwa tidak mudah bagi dia untuk menggapai impiannya. Itu disebabkan karena keluarganya merupakan Brahmana, salah satu golongan dalam agama Hindu yang terlarang dan mempunyai keyakinan untuk tidak memakan daging alias vegetarian. Singkat cerita, Purni kini telah dewasa dan lagi-lagi dimarahi oleh ibunya karena Purni menolak dijodohkan. Bahkan, Purni berhenti dari pekerjaan di perusahaan swasta dengan alasan masih berusaha mengejar impiannya untuk jadi seorang koki. Ayahnya juga merasa kecewa dan tidak akan memberi izin dengan mengatakan, jika kamu menjadi koki, kamu akan belajar memasak daging, juga memakannya, yang mana itu semua adalah hal yang terlarang dan keluarga kita akan dicemooh oleh orang-orang. Ayah Purni kemudian menyuruh Purni untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan manajemen bisnis. Akan tetapi, berbeda dengan sahabat Purni sejak kecil yaitu Farhan, dia tetap setia mendukung Purni untuk jadi seorang koki, bahkan mengajak Purni untuk masuk jurusan yang sama dengannya, yaitu jurusan manajemen hotel. Farhan tidak hanya membawakan Purni formulir pendaftaran, tapi juga menyemangati dan memberikan Purni keberanian dengan berkata, "Kau telah bertahun-tahun mengalah demi keluarga dan penilaian orang lain. Padahal masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Ini waktu yang tepat untuk kau mengikuti kata hatimu sendiri." Setelah memikirkan matang-matang, Purni akhirnya memilih jurusan manajemen hotel di kampus yang diinginkan oleh ayahnya, walaupun harus berbohong dengan mengaku bahwa Purni memilih jurusan manajemen bisnis sesuai dengan harapan ayahnya. Selama perkuliahan berlangsung, Purni mendapatkan beberapa sahabat yang sama-sama bersemangat belajar. Bahkan tidak hanya itu, ayah Kirti juga selalu bersedia membantu, dengan berpura-pura menjadi ayah bagi Purni jika ada keperluan kampus. Pada suatu hari ketika ada pelajaran cara memotong daging ayam dan juga mengolahnya, Purni terlihat sangat takut, yang pastinya disebabkan karena dirinya sejak kecil terbiasa menjadi vegetarian. Kemudian pada saat dirinya bersembunyi di balik temannya, sialnya Purni justru dipanggil untuk mempraktekkan memotong, dan karena tidak tahan sekaligus takut, Purni langsung pingsan saat itu juga. Kejadian itu membuat Purni kehilangan kepercayaan diri dan mengaku pada Farhan bahwa dia tidak sanggup melanjutkan kuliah jika harus memasak daging. Akan tetapi, Farhan yang selalu ada di sisinya kembali menguatkan Purni bahwa Purni bisa memasak daging tanpa harus mencicipinya. Ibuku yang terlahir sebagai muslim juga seorang vegetarian, tapi nyatanya ibuku bisa memasak biryani yang lezat, ujar Farhan. Keraguan Purni sedikit demi sedikit menghilang yang membuatnya sadar bahwa menjadi koki harus bisa mengolah bahan apapun. Maka dari itu, dirinya akhirnya memberanikan diri untuk memotong dan juga mengolah daging ayam menjadi nasi biryani. Namun tetap saja, biryani buatan Purni rasanya kurang enak.
Karena penasaran, Purni mencoba biryani buatan Ibu Farhan pada hari besar umat muslim. Ternyata benar bahwa rasanya memanglah sangat lezat. Dan hingga saat ini, hidangan biryani adalah satu-satunya masakan Purni yang dibilang kurang enak. Tanpa terasa, beberapa bulan telah berlalu tanpa adanya hambatan atau rintangan yang berarti. Akan tetapi, masalah kemudian muncul. Itu karena ayah Purni tiba-tiba datang ke kampus. Saat itu Purni dibuat panik hingga dirinya langsung mengganti seragam dan kemudian berlari menuju gedung jurusan manajemen bisnis dengan tujuan untuk berpura-pura menjadi mahasiswa di sana agar kebohongannya tidak terbongkar. Rupanya ayah Purni hanya datang untuk memberikan kunci rumah karena dirinya akan mengunjungi kerabatnya yang sakit. Ayah Purni kemudian pergi dan Purni bergegas kembali ke kelasnya lagi. Akan tetapi saat Purni sedang praktek memasak daging ayam dan juga memakannya, masalah besar ternyata benar-benar muncul. Itu karena ayahnya tiba-tiba kembali dan memergoki Purni saat sedang makan daging. Ayah Purni langsung diadili oleh komunitas Brahmana karena putrinya dianggap telah melecehkan agama dan mencoreng kepercayaan Brahmana. Bahkan Rangga Rajan yang sudah 20 tahun mengabdi langsung dipecat dari posisinya yang sebagai juru masak kuil. Purni sangat menyesal karena telah membuat ayahnya menderita. Maka dari itu Purni tidak berani melawan lagi dan memutuskan keluar dari kampus. Bahkan ketika ayahnya mengatur pernikahannya dengan pria bernama Santos, Purni hanya diam dan patuh. Pada malam harinya, ketika acara pernikahan akan dimulai, Farhan yang sejak lama mencintai Purni tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam kamar dengan tujuan untuk mengajak Purni kabur ke kota Chennai demi mengejar mimpi menjadi koki. Purni tentu saja menolak ajakan Farhan karena tidak ingin menyakiti ayahnya lagi. Dan di saat yang bersamaan, nenek Purni masuk ke dalam kamar untuk menjemput Purni. Tanpa rasa takut, Farhan langsung menjelaskan bahwa dia akan membawa Purni pergi ke kota Chennai agar bisa menjadi koki. Dan setelah mendengar penjelasan itu, tanpa diduga, sang nenek justru menyuruh Purni untuk pergi bersama Farhan. Karena sang nenek tidak ingin jika impian Purni harus terkubur oleh pernikahan yang tidak diinginkan. Awalnya Purni bimbang karena tidak ingin menyakiti ayahnya dan juga takut akan tanggapan masyarakat. Namun neneknya meminta Purni untuk tidak menghiraukan siapapun. Karena menurut sang nenek, jika nanti Purni sukses menjadi koki ternama, maka ayahnya maupun masyarakat akan berbalik memberi dukungan. Dan begitu pula sebaliknya, jika Purni gagal, maka masyarakat yang sama akan semakin menghina. Sang nenek menambahkan, Purni, kau harus mengambil resiko itu dan belajar dari pengalaman nenek. Saya tidak ingin kamu bernasib sama seperti nenek. Jangan khawatirkan ayahmu, nenek bisa mengatur itu. Kamu pergi saja ke Chennai dan gapai impianmu. Dengan perasaan haru, Purni langsung memeluk neneknya dan pergi bersama Farhan. Sementara sang nenek keluar dan berpura-pura panik sambil berkata bahwa Purni telah melarikan diri diam-diam. Beberapa saat kemudian, Rangga Raja mendapat pesan suara dari Purni yang menjelaskan permintaan maaf. Purni menyadari bahwa ayahnya akan disalahkan oleh semua orang. Maka dari itu, Purni akan kembali setelah nanti bisa membuat bangga sang ayah. Singkat cerita, Purni akhirnya sampai di Chennai dan sementara tinggal di kos Kirti. Kirti juga langsung mengantar Purni untuk melamar kerja sebagai koki di sebuah hotel berbintang yang bernama The Royal Colosseum. Saat itu, HRD hotel kebetulan sedang keluar yang membuat Purni langsung dibawa untuk bertemu dengan chef eksekutif yang bernama Chef Aswin. Begitu bertemu, Purni langsung meminta pekerjaan sekaligus mengaku bahwa dirinya pandai memasak berbagai jenis makanan. Akan tetapi, Chef Aswin yang ternyata adalah sosok yang sombong dengan dingin langsung mengusir Purni dengan alasan bahwa Purni tidak layak bekerja di dapurnya. Out. Saat hendak pergi, Purni kebetulan melihat idolanya, yaitu Chef Anand Sundarajan yang masuk ke dalam hotel. Kemudian saat di kos Kirti, Purni kembali menerima pengusiran. Itu karena ibu kos Kirti tidak memperbolehkan Purni untuk tinggal di sana jika tidak membayar uang sewa. Dan karena saat ini Kirti belum pulang bekerja, Purni tidak punya pilihan lain selain pergi dari sana. Kini nasib Purni sangat tidak jelas dan terlunta-lunta di jalanan, apalagi dirinya kini kelaparan. Untungnya teman-teman Kirti yang baik mengajak Purni untuk makan gratis di sebuah acara pernikahan. Ketika mengambil makanan, Purni tiba-tiba mengkritik bentuk dan rasa dari makanan di sana. Rupanya pesta pernikahan itu menyewa jasa catering dari hotel tempat Aswin bekerja, yang tentunya membuat Aswin tidak terima dengan kritikan dari Purni.
Chef Anan juga ada di sana, yang ternyata Chef Anan adalah atasan langsung dari Aswin sekaligus ayah kandungnya. Chef Anan merasa kagum dan mengambil sisi positif dari kritikan Purni. Berbeda dengan Aswin yang akhirnya menantang Purni untuk menunjukkan kemampuan memasaknya. Dan tanpa keraguan, Purni langsung memasak makanan yang sama, sekaligus membuatkan makanan penutup khusus untuk Chef Anan, orang yang menjadi inspirasinya sejak kecil. Chef Anan dibuat terpukau dengan kreasi dan rasa masakan Purni. Bahkan tanpa diduga, Purni juga langsung diterima oleh Chef Anan untuk bekerja di dapur The Royal Colosseum sebagai chef de party. Meskipun Aswin terlihat kesal oleh keputusan itu. Dengan bekerja keras, Purni akhirnya bisa menghasilkan uang untuk membayar sewa di kos Kirti. Kemudian, seiring berjalannya waktu, hotel tempatnya bekerja seketika disibukkan dengan datangnya seorang tamu istimewa, yaitu Presiden Prancis yang berencana akan makan siang di sana. Di saat yang lain sibuk mempersiapkan hidangan, Aswin dengan angkuh melarang Purni untuk ikut membantu. Beberapa jenis makanan Prancis disajikan dengan rapi di atas meja. Namun sayang, Presiden justru tidak suka karena awalnya Presiden sudah berharap akan dihidangkan makanan khas India. Chef Anan sangat malu mendengar perkataan Presiden, ditambah lagi saat Anan masuk ke dapur, dirinya dibuat kecewa setelah melihat bahwa semua masakan India buatan Aswin terlihat biasa saja. Saat itu, Purni mengajukan diri untuk membuat masakan India yang istimewa. Dan ketika hidangan itu selesai, Chef Anan langsung bersemangat dan memohon agar Presiden yang kala itu hendak pergi bersedia mencoba hidangan istimewa itu. Presiden akhirnya berkenan untuk mencobanya. Namun saat Presiden akan menggunakan sendok, Purni dengan sopan menyarankan untuk menyantap makanan menggunakan tangan. Tentunya agar kenikmatannya semakin terasa. Presiden lantas menuruti saran Purni. Dan begitu hidangan itu disantap, Presiden langsung menunjukkan ekspresi sangat puas. Bahkan Presiden sampai memejamkan mata dan memuji hasil masakan Chef Anan. Akan tetapi, Chef Anan yang rendah hati tidak mau menerima pujian atas kerja keras orang lain. Maka dari itu, Anan langsung memperkenalkan Purni, sehingga Purni bisa menjelaskan pada Presiden tentang silsilah hidangan itu. Itu merupakan nasi yang dibuat pada abad pertama, bahkan sebelum biryani modern ditemukan. Presiden dibuat kagum dengan budaya dan makanan India. Maka dari itu, sebagai bentuk terima kasih, Presiden akhirnya menghadiahi Purni sebuah koin emas bernama koin malaikat. Koin emas langka cetakan terbatas dari negara Prancis, sama langkanya seperti kemampuan yang dimiliki Purni. Atas prestasi Purni, Purni langsung dipromosikan kenaikan jabatan oleh Anan. Bahkan tidak hanya itu, Purni juga terpilih mewakili hotel untuk mengikuti kompetisi memasak demi memperebutkan gelar koki terbaik India yang akan diselenggarakan beberapa minggu kemudian. Aswin yang tidak senang berniat mencelakai Purni dengan sengaja berpura-pura memesan kue untuk pelanggan VIP. Tentu saja Purni tidak curiga saat itu. Dan begitu Purni selesai membuat dan kemudian memanggangnya di dalam oven, oven itu tiba-tiba saja terbakar dan meledak yang membuat Purni terluka parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Keluarga Purni dan teman-temannya sangat khawatir dengan kondisi Purni yang cukup parah. Dan walaupun Purni telah mengecewakan ayah dan ibunya, mereka tetap mengurus Purni serta merawatnya dengan baik. Pada saat Purni meminum jus buatan ibunya, Purni protes karena jusnya tidak manis. Padahal ibunya sendiri sudah memberi gula yang banyak. Mengetahui keanehan itu, Purni seketika panik hingga memakan apapun yang ada di dekatnya. Bahkan Purni bertingkah aneh dengan berlari keluar rumah sakit menuju kafe untuk memakan beberapa makanan di sana, termasuk garam dan juga cabai. Tapi anehnya, Purni tidak bisa merasakan rasa apapun. Purni menangis sangat keras karena dia yang sejak kecil bisa mengenali makanan dengan mata tertutup, dengan tragis kini tidak bisa lagi merasakan rasa. Dan menurut dokter, kecelakaan itu telah mempengaruhi syaraf otak menuju lidah yang membuat Purni kehilangan indera perasa. Tapi untungnya saja indera penciuman Purni masih berfungsi dengan baik. Kenyataan itu tentunya sangat menyakitkan bagi Purni karena sebagai koki kehilangan indera perasa sama saja dengan kehilangan semuanya. Mimpi Purni untuk bisa menjadi koki terbaik India telah hancur seketika. Purni meluapkan kemarahan pada ayahnya dengan berkata, "Ayah, kau pasti bahagia karena putrimu telah gagal. Kemauanmu dan pernikahan yang ayah harapkan pasti akan terwujud. Jadi segeralah bawa aku untuk pulang ke rumah."
Di luar dugaan, begitu keluar dari rumah sakit, ayah Purni ternyata tidak membawa Purni untuk pulang ke rumah, melainkan dibawa untuk menemui Chef Anan. Ayah Purni menceritakan tentang kondisi Purni sekarang. Bahkan ayah Purni mengatakan bahwa sejak kecil Chef Anan adalah orang yang menginspirasi Purni untuk menjadi koki terbaik. Pada hari ini, jika aku membawanya pulang, maka pilihan dan kesalahan yang dia lakukan akan menjadi noda hitam sampai mati. Penghinaan yang saya terima akan kutanggung sepenuhnya. Bahkan jika aku tidak menyukai apa yang dia pilih, dia tidak boleh menyerah dan harus menang. Maka dari itu, kau harus membantunya sampai sukses. Semenjak hari itu, Purni dititipkan kepada Chef Anan. Purni dilatih secara khusus olehnya. Tapi sayangnya, akibat trauma, masakan Purni sudah tidak seenak dulu. Purni semakin frustasi dengan keadaan ini. Tapi Chef Anan berusaha membangkitkan semangat Purni dengan menjelaskan, Purni, kehilangan indera perasa bukan berarti tidak bisa memasak lagi. Memasak dengan cinta sudah terbukti bahwa hasilnya sangat lezat meskipun tanpa dicicipi. Kau tidak kehilangan indera perasamu, tapi yang hilang darimu adalah kecintaanmu pada memasak. Berkat nasihat dari Chef Anan, Purni mencoba kembali memasak dengan penuh percaya diri. Dan hasil masakannya itu dicicipi dan dinilai oleh Farhan dan juga teman-temannya. Berpindah ke Aswin, ternyata Chef Anan sudah mengetahui bahwa kecelakaan yang dialami Purni merupakan ulah dari Aswin yang menaruh bahan peledak di oven. Tindakan itu sangat dibenci oleh Anan. Namun walaupun begitu, Anan tidak bisa melaporkan kejahatan Aswin karena berpengaruh pada reputasinya dan hanya bisa memecat Aswin dari posisi sebagai chef eksekutif. Chef Anan semakin dibuat kecewa saat Dewan Direksi Hotel mengkambing hitamkan Purni untuk menjaga nama baik hotel. Purni disalahkan karena lalai dan dipecat secara tidak hormat. Sedangkan Aswin dipilih oleh direksi untuk mewakili hotel pada kompetisi memasak tingkat nasional nanti. Dengan keputusan direksi itu, Chef Anan menjadi tidak terima yang membuat dia akhirnya lebih memilih untuk mengundurkan diri dari Hotel The Royal Colosseum. Berita pengunduran diri Anan tersebar dengan cepat, yang membuat para pemilik hotel berbintang lainnya berbondong-bondong menemuinya. Tawaran menggiurkan juga ditawarkan pada Anan, mulai dari menjadi direksi hingga kepemilikan saham. Bahkan para pemilik hotel juga bersedia menjadikan Purni sebagai wakil mereka pada kompetisi memasak. Saat itu Purni menjadi merasa bersalah, akan tetapi Chef Anan menegaskan bahwa pengunduran dirinya adalah bentuk tanggung jawab atas kesalahannya sebagai pemimpin. Kompetisi memasak EBC akhirnya dimulai. Acara bergengsi itu tentunya disiarkan dan ditonton oleh masyarakat dari segala penjuru India. Pemenang kompetisi nanti tidak hanya dinobatkan sebagai koki terbaik India, tapi juga akan dipekerjakan sebagai chef eksekutif di Hotel Bintang 7 di salah satu hotel termewah di Arab. Kompetisi ini diikuti oleh 16 kontestan, termasuk Aswin dan juga Purni. Tantangan pada babak pertama adalah membuat suatu hidangan khas dari sebuah negara yang dipilih oleh masing-masing peserta. Akan tetapi di balik itu, tiap peserta akan diberi semacam rintangan. Aswin mendapat rintangan untuk memasak tanpa pisau, sedangkan Purni mendapat rintangan yang tidak masuk akal, yaitu tidak boleh memakai kompor atau api. Rupanya sebelum kompetisi dimulai, Aswin telah menyuap salah satu panitia untuk membuat Purni kalah. Para peserta lain sudah menyiapkan bahan-bahan untuk memulai memasak, sedangkan Purni masih bingung tentang memasak tanpa api. Saat itu, Farhan berusaha membantu Purni dengan memberi sebuah petunjuk. Dari situlah, Purni menjadi ingat saat dulu mendapat pelajaran dari koki Arsufai. Purni kemudian mengambil serpihan beras lalu direndam selama 10 menit agar jadi nasi empuk. Selanjutnya, tinggal mencampur pisang mentah, sayuran, dan beberapa bahan lainnya ke dalam air garam hingga matang dengan sendirinya tanpa api. Namun masalahnya, Purni tidak tahu apakah masakannya akan enak atau tidak, karena Purni hanya bisa merasakan dari mencium aromanya. Setelah semua hidangan selesai, waktunya untuk juri mencicipi. Beberapa hidangan mendapat pujian dari juri, termasuk hidangan Aswin, yang ternyata begitu enak dan cantik. Selanjutnya adalah hidangan milik Purni, yang berasal dari India Selatan. Hidangannya terlihat sangat sederhana dengan plating ala-ala nasi liwet di atas daun pisang. Akan tetapi, walau begitu rasanya tidak akan kalah dengan peserta lainnya.
Setelah penilaian selesai dari 16 kontestan, hanya beberapa orang yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Dan Purni sama sekali tidak disebut. Ternyata para juri memang sengaja menyimpan satu kejutan di akhir, yaitu hidangan Purni diumumkan sebagai hidangan terbaik dan Purni berhak maju ke babak selanjutnya. Banyak orang kini mulai mendukung Purni, termasuk Santos, mantan calon suaminya. Santos kini berusaha mendekati Purni karena Purni kini telah populer. Babak demi babak dilewati oleh Purni dengan sangat mengesankan. Hingga akhirnya kompetisi menyisakan 2 orang yang berhak masuk ke babak final. Mereka berdua adalah Purni dan Chef Aswin. Ternyata dengan lolosnya Purni sampai ke babak final, kontroversi besar mulai muncul. Itu karena Aswin lagi-lagi berbuat curang dengan menyuap salah satu panitia bernama Manohar untuk memfitnah Purni. Manohar dengan lantang berbicara pada media bahwa dia telah diberi uang oleh Purni untuk meloloskannya. Fitnah pada Purni langsung beredar luas di media sosial hingga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan Purni akan dipanggil oleh Asosiasi Koki seluruh India dan terancam akan didiskualifikasi jika dalam penyelidikan Purni terbukti bersalah. Walaupun media tidak tahu bahwa Aswin telah curang, Chef Anan tetap yakin bahwa Aswin ada di balik fitnah itu. Bahkan Anan mengaku bahwa akan membela Purni. Perkataan itu membuat Aswin menjadi marah dan tega memukul ayahnya hingga masuk rumah sakit. Pada saat Purni menghadapi penyelidikan dari Asosiasi Koki seluruh India, Purni dengan tegas membantah semua tuduhan terhadapnya. Purni juga mengaku bahwa dia tidak mengenal Manohar dan jabat tangan saat kompetisi hanyalah sekedar ucapan selamat. Purni mengaku bahwa masakannya tetaplah akan enak karena dirinya menggunakan indranya yang lain. Purni kemudian mencontohkan kasus yang serupa di luar bidang kuliner. Salah satunya yaitu Beethoven, orang yang memiliki gangguan pendengaran tapi sukses menyusun simfoni terbaik. Kemudian Stephen Hawking, seorang fisikawan hebat tapi mengalami kelumpuhan pada tubuhnya. Setelah mendengar penjelasan Purni, mata Asosiasi Koki menjadi terbuka dan memutuskan bahwa Purni tidak bersalah dan berhak untuk melanjutkan babak final. Babak final antara Purni dan Aswin akhirnya dimulai. Dan tantangan kali ini adalah memasak sesuai dengan makanan yang paling banyak dipilih oleh penonton. Di luar dugaan, pilihan terbanyak jatuh kepada makanan biryani. Tentunya ini adalah tantangan terberat bagi Purni, karena sejak kecil masakan Purni yang kurang enak hanyalah biryani. Itu juga yang membuat Farhan dan Kirti kini menjadi gugup, karena mereka mengetahui bahwa biryani adalah kelemahan Purni. Aswin mulai bersiap-siap untuk memasak, sedangkan Purni masih termenung dan tiba-tiba teringat kata-kata Ibu Farhan dahulu. Menurut Ibu Farhan, biryani buatannya sangat enak bukanlah semata-mata karena resep, melainkan sebelum memasak selalu berdoa pada Tuhan. Dan di luar dugaan, tindakan Purni kini justru mengejutkan semua orang dengan dirinya yang berdoa kepada Tuhan layaknya seorang muslim. Bahkan Purni meminta pertolongan pada Tuhan agar biryani buatannya bisa enak dan istimewa. Setelah selesai berdoa, barulah Purni memulai memasak dengan penuh percaya diri. Dan begitu masakannya selesai untuk pertama kalinya, biryani buatan Purni terasa sangat nikmat. Begitu juga dengan biryani buatan Aswin yang tidak kalah nikmatnya. Para juri dibuat terpana dengan masakan kedua kontestan, dan karena sulit untuk memilih, juri akhirnya memutuskan dengan hasil yang imbang. Karena harus ada pemenang di setiap tantangan, para juri lantas mengadakan babak tambahan dengan sebuah tes buta rasa, yaitu sebuah tes di mana mata peserta akan ditutup dan mereka harus menebak 5 nama bahan makanan yang ada di depan. Tes ini mungkin kurang adil bagi Purni yang kehilangan indera perasa. Padahal dahulu Purni bisa menjawab tes seperti ini dengan mudah. Farhan sempat protes pada juri, namun dalam kompetisi memasak peraturan adalah hal yang mutlak, apalagi setiap koki memang harus mengetahui bahan-bahan makanan. Pada tantangan kali ini, Aswin cukup lancar untuk mengidentifikasi dengan cara mencicipinya. Sementara Purni harus mencium aromanya dan juga merabanya untuk merasakan teksturnya. Baik Aswin atau Purni sama-sama bisa menjawab sampai bahan keempat. Akan tetapi saat bahan kelima, Aswin salah dalam menjawab. Sedangkan Purni yang juga sempat kesulitan ternyata menjawab dengan benar yang membuatnya mendapatkan nilai sempurna.
Purni akhirnya menjadi pemenang kompetisi yang juga mengisyaratkan bahwa mimpinya telah tercapai untuk menjadi koki terbaik di India. Keluarga dan juga teman-temannya terlihat sangat bahagia. Begitu juga dengan orang-orang yang dulu menghinanya kini berbalik memujinya. Semua ucapan dan saran nenek Purni ternyata terbukti bahwa masyarakat pasti akan mendukung jika sudah dianggap sukses. Kemenangan Purni merupakan kemenangan kaum perempuan, dan di saat Purni akan menerima plakat kemenangan, Purni memanggil ayahnya untuk ikut maju ke depan. Ayahnya tentu sangat bangga sekaligus menahan malu, karena putri yang dulu diremehkan dan setelah mengecewakan keluarga, kini justru melambangkan nama keluarga. Ayah Purni kemudian meminta maaf karena dulu telah sengaja menghalangi cita-cita Purni, sekaligus mengembalikan spatula milik Purni yang dulu dipatahkannya. Di akhir film, Aswin memutuskan pergi dari rumah dan menolak untuk meneruskan perusahaan ayahnya. Sedangkan Purni, karirnya kian cemerlang dengan menjadi chef eksekutif di Hotel Bintang 7 yang berada di Dubai. Namun yang lebih hebatnya lagi, Purni tidak lupa dari mana ia berasal. Purni mengajari kaum perempuan di kampungnya untuk berjuang dan bertahan hidup lewat bisnis makanan. Itu semua Purni lakukan karena dirinya berkaca diri. Dirinya mendapatkan jalan kesuksesan dari Chef Anan. Jadi mengapa tidak dirinya juga harus membuka jalan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya kaum perempuan. Terima kasih sudah menonton video ini.